Ya, saya juga ini apa namanya sedih ya, sedih, marah, apalagi ya. Kecewa? Yang kalau kecewa emang sudah tahu sebenarnya sih. Data-data rahasia yang itu kemudian menggagalkan penanganan perkara. Jadi ini sangat apa ya, sangat menghancurkan KPK, bukan hanya KPK, tapi ini persepsi dunia terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada lagi statement dari Pak Gufron, Gufron. akhirnya mengatasnamakan KPK meminta maaf kepada masyarakat. Jadi ada perbedaan seperti ini bagaimana nih Pak dalam tubuh KPK? Kalau seandainya saya kembali ke KPK, apa ya jawabnya? Saya jawabnya itu agak susah gitu. Hai guys, kembali lagi di Ray Ben Unlock. Di episode kali ini Ray sudah diberikan kesempatan untuk mendatangi yaitu Bapak Novel Baswedan, penyidik KPK 2007 sampai dengan 2021. Terima kasih Pak kesempatannya. Sama-sama, Kita Ray. sudah boleh Dengan senang hati. mampir tim Ray Ben di sini. Pak, pertama kali dalam sejarah nih Pak. Pimpinan KPK yang seharusnya memberantas korupsi. Ya. Ironis sekali malah menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dikenakan pasal 12E pemerasan terhadap pegawai negeri sipil, kemudian pasal 12B gratifikasi dan juga pasal 11 Undang-Undang tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP atau kalau misalnya ini pemerasan dan gratifikasi gitu ya Pak ya. Iya, iya. Lebih sederhananya. Tanggapan Bapak. Ya, saya juga ini apa namanya sedih ya. Sedih, marah, apalagi ya. Kecewa? Yang kalau kecewa emang sudah tahu sebenarnya sih. Jadi begini ya, kalau dibilang ini kita bicara nama Firly sebagai ketua KPK, yang bersangkutan ini sudah ditolak sebelum menjadi pimpinan KPK. Ketika deputi penindakan, saya dan kawan-kawan di KPK membuat petisi ditandatangani oleh pegawai KPK hampir 1.000 orang rasanya, meminta agar dia diperiksa. Diperiksanya itu masalahnya serius, yaitu diduga membocorkan data-data rahasia yang itu kemudian menggagalkan penanganan perkara. Tahun berapa itu Lebih Pak? dari 20 kasus. Tahun 2018. 2018. Saya lupa 2018 apa 2019 awal, saya lupa. Persisnya kurang lebih sekitar waktu itu. Kemudian yang bersangkutan ini ketika diperiksa belum sampai pada posisi diputuskan perkaranya di majelis etik, yang bersangkutan ditarik kembali ke Polri waktu itu. Jadi tidak sempat diputuskan, tapi peristiwanya jelas dan kemudian dikembalikan dengan catatan. Dan kemudian ternyata yang bersangkutan ini mendaftar menjadi pimpinan KPK. Saat itu pun kami dari wadah pegawai KPK yang salah satu misinya adalah menjaga KPK sesuai dengan pembentukannya ya. Itu telah memberikan masukan kepada panitia seleksi. Jadi kalau bicara terkait dengan kondisi hari ini, ada dosanya panitia seleksi, ada dosanya Komisi 3, yang kemudian memilih yang bersangkutan. Pada saat itu ya? Ya, ada dosanya Pak Presiden juga, yang waktu itu menyetujui yang bersangkutan. Pada saat itu petisinya seperti apa Pak? Petisinya terkait dengan dugaan yang bersangkutan itu adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik berat. Dan memang atas petisi tersebut kemudian yang bersangkutan diperiksa. Dan setelah dari hasil pemeriksaan tersebut dibawa ke majelis etik untuk diperiksa dalam mekanisme proses peradilan etik. Ini sebetulnya hal-hal itu sudah tergambar semua. Bahkan ketika yang bersangkutan awal-awal akan menjadi pimpinan KPK, itu demo besar-besaran dari mahasiswa selain dari menolak undang-undang KPK yang baru, revisi undang-undang KPK, dan juga mempersoalkan soal kehadirannya pimpinan-pimpinan KPK yang tidak berintegritas. Ini masalah sangat serius. Dan hari ini apa yang dulu diributkan banyak orang terjadi. Sehingga Ray tadi bilang bahwa baru kali ini, ya kan? Jadi ini sangat sangat menghancurkan KPK, bukan hanya KPK. Tapi ini persepsi dunia terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya khawatir indeks persepsi korupsi Indonesia pun akan jatuh. Dampaknya bukan sekedar main-main, dampaknya terhadap perekonomian, terhadap investasi, dan banyak lagi yang lain. Jadi terlalu pemahal kos memilih pimpinan KPK yang tidak berintegritas. Dan hari ini kemudian ditemukan kasusnya yang bersangkutan menjadi tersangka. Sehingga membahas ini, termasuk Ray ini membahas di podcast ini,
ini menjadi penting untuk mengingatkan semua pihak agar jangan sampai kejadian serupa terjadi. Tapi yang lebih penting adalah jangan sampai kemudian proses ini hanya dilihat dari satu permasalahan saja. Saya yakin Firly ini kemudian sebelum sampai dalam posisi sekarang ini sudah banyak perbuatan-perbuatan tidak pidana korupsi lainnya yang dilakukan. Dan saya juga yakin bahwa yang bersangkutan ini atas perbuatan-perbuatan tersebut, saya yakin yang bersangkutan ini juga mempunyai banyak aset yang disembunyikan atau disamarkan, dan itu layak dilakukan pemrosesan dalam konteks tidak pidana pencucian uang. Jadi sebesar itu, seserius itu, dan semengagetkan itu. Gitu. Ya, yang menarik pada saat press conference yang dilakukan oleh Bapak Alex sebagai wakil, pada saat itu ada beberapa wartawan menanyakan apakah KPK tidak malu kepada masyarakat, seperti itu kan, dan tidak ingin meminta maaf. Kemudian ada jawaban yang bilang, oh tidak, karena ini adalah masih menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi Alex tidak malu bilangnya ya? Iya, di berita itu memang dia bilang tidak, karena memang masih harus menghormati Saya mendengar prinsip keadilan ya, prinsip keadilan. Kemudian tapi ada lagi statement dari Pak Gufron. Akhirnya mengatasnamakan KPK meminta maaf kepada masyarakat. Jadi ada perbedaan seperti ini bagaimana nih Pak dalam tubuh KPK? Iya. Yang pertama begini. Saya menyimak penyampaiannya Alexander Marwata yang menyampaikan bahwa tidak malu karena ada asas praduga tak bersalah gitu. Jadi kalau dalam konteks yang dimaksud Alexander Marwata ini kalau diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat, berarti semua perkara tidak pidana korupsi para tersangkanya itu boleh tetap jabat, gitulah kurang lebih. Jadi kalau kita coba bicara berpikirnya Alexander Marwata, kita implementasikan gitu. Barangkali dia berkeinginan bahwa ke depan para pelaku korupsi ini boleh tetap penjabat sampai punya hukuman status hukum tetap. Ya, bahkan beliau bilang bahwa tadi habis memimpin rapat juga masih aktif. Rapatnya seperti soal itu. Apa coba? Rapat membahas perkara, penanganan perkara, bayangkan. Tersangka perkara tidak pidana korupsi memimpin rapat membahas perkara tidak pidana korupsi. Ini dagelan di mana yang ada? Cuman di sini yang ada. Jadi kita tadinya mau marah sampai kemudian melucu gitu. Coba bayangkan kalau seandainya apa yang dikatakan Alexander Marwata itu dilaksanakan di Indonesia. Para bupati yang kena OTT kemudian dia bilang, tolong saya jangan ditahan. Saya masih mau memimpin daerah saya untuk jadi kepala daerah. Bayangkan. Atau para tersangka-tersangka lain, bendahara yang tertangkap korupsi dibilang, tolong saya jangan dipersoalkan karena saya tetap ingin menjabat sebagai bendahara untuk berbuat. Jadi lelucon apa yang dia mau sampaikan? Saya khawatir yang dia sampaikan itu menunjukkan keberpihakannya dia yang babi buta. Saya khawatir. Kalau mungkin Nurul Gufron menyampaikan belakangan kemudian, oh ya dia minta maaf gitu ya. Barangkali setelah mendapatkan kritik dari banyak orang gitu. Jadi terlepas dari itu semua lah. Seharusnya pimpinan KPK yang bekerja di KPK digaji oleh negara untuk membela kepentingan KPK, untuk memberantas korupsi. Mereka bukan digaji untuk membela Firly ya. Kalau membela Firly, lawyernya berarti, kan gitu. Kalau dia digaji untuk kepentingan KPK, belalah kepentingan KPK. Tapi kalau dia dibayar oleh negara untuk membela kepentingan KPK, tapi justru malah berpihak kepada Firly, tidak peduli dengan kata masyarakat. Saya masih ingat kata-kata Alexander Marwata yang disampaikan dalam konferensi pers yang dia katakan, terserah masyarakat mau bilang apa. Kita ini ada asas praduga tak bersalah, gitu, kurang lebih. Jadi ini dagelan macam apa gitu? Karena apa? Pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa dukungan publik, tanpa partisipasi publik. Andil masyarakat. Kata siapa itu? Kata undang-undang. Kita lihat di undang-undang. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi itu hal penting. Terus ini penyampaian yang babi buta dan membela yang serampangan ini saya khawatir perkataan beberapa pimpinan KPK yang seperti itu jangan-jangan ternyata belakangan dia adalah pihak yang terkait dalam perkaranya Firly Bahuri. Karena saya yakin ya Firly Bahuri berbuat begitu nggak mungkin sendiri. Saya yakin dia berbuat begitu melibatkan orang lain, jangankan bisa jadi pimpinan yang lain. Dan ini mesti bagian yang akan diusut oleh penyidik Polri harusnya ya. Jadi saya tentunya berharap
pemeriksaan Firly Bahuri ini tentunya semoga bisa menjadi momentum untuk membersihkan KPK. Coba Ray lihat begini ya. Pernahkah ada lembaga anti korupsi yang rutannya ternyata melakukan pemerasan dan menerima suap sampai sekitar 4 sampai 6 miliar. Bayangkan. Bahkan dia melakukan ada pegawainya yang melakukan perbuatan asusila terhadap istri tahanan, bayangkan. Jadi masalahnya sangat serius dan memalukan sekali. Dan yang parahnya adalah dari KPK-nya, pimpinannya tidak ada yang melaporkan ke penegak hukum untuk diusut. Kenapa saya katakan harus melaporkan? Karena KPK nggak berwenang mengusut kecuali terkait dengan penyelenggara negara atau penegak hukum. Petugas rutan KPK itu bukan penyelenggara negara dan bukan penegak hukum. Dan KPK-nya nggak berwenang. Dia nggak melapor, dia diam saja. Diam ini sebetulnya harusnya bisa dilihat sebagai upaya melindungi. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 1981 yang di situ mewajibkan pegawai negeri yang dalam melakukan tugas mengetahui ada dugaan kejahatan wajib melapor. Kewajibannya nggak dilaksanakan. Dan banyak lagi hal-hal yang seperti itu. Contoh lagi, penyidik namanya Robin. Yang bersangkutan waktu itu saya dan kawan-kawan yang melaporkan karena kami ketika menangani suatu perkara mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan penyidik KPK diduga menerima suap atau memeras. Kami laporkan dan diproses oleh KPK. Tapi pada saat di persidangan dia mengatakan bahwa diduga ada pimpinan KPK lain yang diduga ada pimpinan KPK yang terlibat. Dan ada orang lain yang terlibat, artinya dia tidak sendiri. Tapi dia meminta itu didalami dan bisa menjadi hal yang meringankan untuk dia. Istilah hukumnya justice collaborator. Tapi yang terjadi harusnya KPK-nya merasa, wah apa itu? Menarik ya? Dicari tahu harusnya. Tapi dia diam saja. Tidak digali dan sampai hari ini nggak diusut. Jadi melihat dari segala fenomena tadi, ketika membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Alexander Marwata dan pimpinan KPK yang diam sampai hari ini, bahkan tetap membiarkan Firly Bahuri kemudian memimpin rapat dalam ekspos penanganan perkara, bayangkan. Ini apa ya? Saya nggak ngerti etikanya di mana, pemahaman atas konflik of interest di mana, pemahaman atas integritasnya ada di mana. Jadi problemnya begitu serius dan ini adalah problem KPK dan ada di para pimpinannya. Tapi habis dapat penghargaan tuh Pak di hari yang sama. Nah, ini yang harus dibaca lagi. Saya mendapat informasi itu penghargaan bukan untuk KPK. Penghargaan itu memang kemudian diterima oleh Firly Bahuri. Pertanyaannya, apakah mestinya dia yang harusnya terima? Itu salah itu. Karena penghargaan itu yang saya dengar itu untuk Stranas PK. Stranas PK itu adalah strategi nasional untuk pemberantasan korupsi. KPK ketempatan. Tapi di situ bukan hanya KPK. Memang sih yang mimpin ada Deputi Pencegahan KPK. Kalau yang dapat penghargaan Stranas PK, harusnya yang terima penghargaan adalah bagian dari Stranas PK, bukan pimpinan KPK. Jadi saya kok melihat hadir, contohnya gini, seandainya ada si A ini adalah orang yang berbuat masalah gitu, atau berperilaku buruk, berbuat tercela. Ketika dia hadir di suatu forum untuk mewakili orang lain menerima penghargaan, bukan berarti kemudian menjadi mulia atau menjadi lebih baik. Justru itu menunjukkan ada suatu hal yang tidak semestinya, gitulah gambarannya. Tapi kalau melihat kan fenomenal sekali KPK yang sekarang. Kalau zaman Bapak dulu perbedaannya seperti apa sih Pak? Ya, gini. KPK itu kalau saya dulu ada di KPK, memang orang-orang ada di KPK itu fokusnya adalah mau berjuang untuk kepentingan negara. Berantas korupsi itu kan nggak mudah. Kenapa? Karena orang yang diberantas ini biasanya adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang punya pengaruh, orang yang punya kekayaan. Dan biasanya mereka ngelawan balik gitu. Jadi berantas korupsi itu bukan hal yang mudah. Karena butuh perjuangan dan butuh keberanian. Dan itu tentunya dilakukan dengan semangat untuk kepentingan negara. Yang kedua, orang ada di KPK itu adalah orang-orang yang memang integritasnya betul-betul baik dan itu dicermati betul. Sehingga masalah dalam hubungan interaksi dengan sesama pegawai itu mereka membiasakan diri untuk zero tolerance. Mereka nggak pernah mau permisif ketika ada kawannya, atasannya ataupun pimpinannya berbuat kesalahan, nggak akan permisif. Jadi nggak siap perintah ya?
saling melaporkan itu suatu hal yang wajar di KPK. Oh. Masa dulu. Tapi kemudian hari itu berganti gitu. Iya. Dan kemudian ada orang-orang yang justru merubah itu. Nah, perubahan-perubahan itu yang bikin kerusakan. Ditambah lagi begini, di KPK itu ada sistem kerja yang egaliter. Jadi walaupun pegawai dengan atasannya, ya dia biasa berkomunikasi dengan cara yang setara. Walaupun tentu penghormatan itu penghormatan yang sewajarnya. Ya, tidak dilakukan dengan berlebihan. Jadi tidak bisa kemudian atasan bisa ngasih perintah yang semena-mena, tidak bisa. Tidak bisa ngasih perintah untuk berbuat salah, tidak bisa. Begitu juga dengan pimpinan KPK. Dengan pimpinan KPK hubungannya hubungan egaliter. Jadi berbincang dengan pimpinan, dengan atasan di KPK, dengan rekan sejawat itu ya perbincangan dengan betul-betul saling menghormati dan memberikan penghormatan dan penghargaan yang sewajarnya. Nah, ini yang membuat di KPK itu sebetulnya terbentuk iklim atau suasana kerja yang betul-betul menjaga untuk tidak bisa berbuat masalah. Begitu juga dengan begini, di KPK yang dulu sebelum Firly Bahuri ini menjadi pimpinan, itu kalau ada kegiatan ke luar itu harus dibiayai oleh KPK sendiri. Tidak boleh kemudian dibiayai oleh pihak dari luar. Oleh karena itu, pegawai KPK kalau bekerja ya tulus saja. Yang didatangi seandainya, maaf mungkin BUMN yang punya kekayaan besar gitu, dengan organisasi masyarakat sipil yang sangat-sangat sederhana, sikapnya KPK sama. Kenapa? Karena pembiayaan dari kantor dan sama gitu. Dan dia tidak boleh menerima apapun dari pihak yang dihadiri. Bahkan waktu itu sekedar minum saja kita bawa sendiri gitu. Sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu. Artinya memang dijaga betul. Karena KPK adalah lembaga yang betul-betul memberantas korupsi dengan jujur dan objektif. Terus harus menjadi teladan. Dan inilah yang kemudian menjadikan KPK itu bisa bekerja dengan bagus dan bisa dipercaya oleh masyarakat di tengah praktek korupsi yang banyak. Tapi yang terjadi sekarang kegiatan keluar boleh dibiayai oleh pihak lain. Terus biaya perjalanan dinas ada beberapa yang lansam, bukan at cost. Kalau dulu at cost hanya sebesar berapa yang digunakan saja, dan itu ada standarnya. Kalau lansam itu begini, contohnya biayanya 100. Berlebih gitu ya jadi ya. Contohnya biayanya 100 artinya. Ternyata yang digunakan 75, sisanya boleh dikantongi. Iya. Boleh untuk pribadi. Itu lansam. Jadi value baik itu banyak dirubah. Dan perubahan itu menimbulkan kerusakan dan banyak sekali orang-orang di KPK yang kemudian memilih untuk keluar karena melihat KPK-nya betul-betul tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Berarti haruskah kita tetap percaya kepada KPK sekarang ini atau menunggu pimpinan baru? Kalau percaya dengan KPK, begini, tentunya kondisi KPK sekarang ini sulit untuk kemudian kita bisa percaya. Kenapa? Karena kita masih menduga bahwa Firly Bahuri tidak berbuat sendiri, yang pertama. Terus yang kedua, praktek-praktek korupsi lainnya belum diusut dan belum ditentukan siapa-siapa yang terlibat. Saya berharap sekarang dan ke depan ini KPK betul-betul dibersihkan dan dibereskan. Orang-orang yang terlibat dalam praktek-praktek korupsi usut, terus keluarkan hukum dengan berat. Dan ini kemudian value-value KPK yang diubah menjadi lebih buruk, diperbaiki, dan kemudian integritas itu betul-betul dijaga, penegakan etiknya dikuatkan, dan pengawasannya dibuat dengan lebih baik. Dengan begitu kita bisa meletakkan harapan kepada KPK. Kalau kondisi KPK sekarang, memang saya mau menilai, saya repot gitu ya. Kenapa? Di satu sisi kita melihat orang-orang pimpinan-pimpinannya banyak bermasalah, apalagi sikapnya tadi yang kita bicarakan di depan. Dan kalau kita lihat di pegawainya, sebenarnya masih banyak pegawai KPK yang baik. Dan kita sebenarnya ingin meletakkan harapan itu kepada KPK. Jadi terlepas dari ada beberapa pihak yang mengatakan KPK lebih bagus dibubarkan, saya memandang bahwa KPK tetap penting. Tapi membenahi KPK adalah kewajiban. Kalau KPK dibiarkan, maka sulit kita bisa meletakkan harapan pemberantasan korupsi di KPK. Dan dampaknya tentunya bisa kemana-mana dan itu merugikan kita semua. Jadi bukan KPK-nya tetapi SDM-nya ya Pak ya yang dibenahi di dalam. Tentunya lembaganya kita jaga, SDM-nya kita benahi, sistemnya kita jaga lagi, kita ubah menjadi paling tidak sementara diubah menjadi waktu sebelum sekarang ini
dan kemudian sistem hubungan cara kerjanya diperbaiki sehingga menjadi lebih kuat. Ya, terkait dengan kasus dari Bapak Syahrul Yassin Limpo Ya. yang dugaan korupsi, kemudian ada pemerasan yang terjadi. Nah, apakah tidak menjadi rancu seperti itu, Pak? Ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Mbak. Jadi begini, kasus pemerasan dalam perkara tindak pidana korupsi itu yang pertama itu level kejahatan yang berat sekali dan serius. Tapi itu saya yakin banyak terjadi. Kenapa kemudian jarang terungkap? Karena korban itu jarang berani melapor. Iya, diam ya rata-rata. Ya, kenapa dia nggak berani melapor atau diam? Karena kalau dia melapor biasanya terdampak karena orang yang diperas dalam suatu perkara tindak pidana korupsi atau oleh penegak hukum itu kan pasti orang bermasalah, punya masalah gitu. Nggak mungkin orang tiba-tiba lagi santai-santai seperti Ray gini kan, tiba-tiba penegak hukum ngancam, meres, nggak mungkin tuh, ngapain gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau orang yang diancam oleh penegak hukum biasanya atau diperas oleh penegak hukum, itu penegak hukumnya punya kartu lah gitu, punya kartu as gitu ya? Ya, punya alasan, punya bukti, dengan kemudian kewenangannya dipakai buat memeras atau mengancam. Ya. Bayangkan kalau kemudian mereka dibiarkan jalan begitu saja, maka penegak hukum ini ketika tahu ternyata orang yang diperiksa dalam perkara kejahatan tersebut kemudian melaporkan atas pemerasan, maka dia bisa diintimidasi, bisa ditekan, bisa diberikan kesulitan, bisa banyak tekanan-tekanan lain yang membuat dia sulit, atau dibikinlah sedemikian rupa agar hukumannya berat, dicari-cari kasus lain untuk membuat dia semakin dibenamkan lagi dalam tanda kutip ya kan seringkali kan bicara cari dosa-dosanya lah gitu ya. Di kasus ini sama, saya khawatir kemudian SYL ini kemudian ketika dia bersaksi atau saya nggak tahu apakah dia melaporkan, tapi tentunya itu kan soal pelaporan apa tidak kan bukan tidak untuk disampaikan di publik ya. Tapi ketika kesaksiannya dia itu memberatkan oleh Firly, maka bisa aja kemudian dia dikerjai dan diintimidasi. Ya. Kita bukan sedang membela orang yang berbuat korupsi. Ya. Tapi kita sedang mendorong siapapun yang menjadi korban pemerasan melapor, jangan takut. Walaupun Anda sedang punya masalah, Anda bisa dipermasalahkan. Begitu ya, nggak tapi boleh melapor ya? kan menjadi penting. Menurut saya seharusnya ketika ada kasus pemerasan dan kasus oleh penegak hukum dan ada kasus orang yang sedang berbuat kejahatan dalam hal ini adalah SYL, berbuat tindak pidana korupsi, maka pemerasannya harus didahulukan. Kenapa? Ya karena tadi. Jangan sampai kemudian ketika ketika dibiarkan, dia masih bisa menggunakan kewenangannya atau kekuasaannya untuk mengintervensi, mengancam, mengintimidasi, dan banyak lagi yang lain. Apalagi sekarang kan katanya masih aktif ya, seperti itu ya. Apalagi masih tersangka berani menurut berita katanya dari pihak istana sendiri, kalau belum menjadi terdakwa berarti masih bisa. Enggak. Itu aturannya jelas di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK. Di situ setelah tersangka harus diberhentikan. Diberhentikan sementara. Kemudian juga beredar foto-foto ada ketua KPK main bulu tangkis bareng dengan salah satu terduga korupsi seperti itu. Sebetulnya bukan main bulu tangkis bareng. Dia bertemu di tempat bulu tangkis. Karena Syahrul Yassin Limpo tidak main bulu tangkis hari itu. Dia hanya datang saja. Jadi datang terus ada fotonya. Tapi kalau menurut kode etik sendiri, boleh gak sih kita sebagai ketua KPK gitu? Itu begini, itu bukan hanya pelanggaran etik. Dalam perspektif umum itu pelanggaran etik. Tapi dalam kasus ini, itu oleh Undang-Undang KPK itu ditarik sebagai pertanggungjawaban pidana. Jadi bunyinya kurang lebih deliknya begini. Pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak berperkara. Jadi walaupun belum tersangka pihak ya. Berperkara ya. Pertanyaannya pihak berperkara itu seperti apa? Ya. Di KPK pihak berperkara itu adalah ketika pengaduan masuk, bukti-bukti diperiksa itu berperkara. Jadi bayangkan kalau seandainya itu dimaknai adalah setelah tersangka, berarti saat penyelidikan boleh dong bertemu untuk ngobrol-ngobrol di luar dari kegiatan kerja. Itu sangat berbahaya. Justru disitulah di saat celah-celah ya. Disitulah
ruang di mana akan terjadi penyimpangan dan terjadi fraud atau terjadi baik pemerasan, suap dan banyak lagi yang lain. Jadi di KPK perbuatan bertemu atau mengadakan hubungan kan tidak hanya bertemu, bisa berkomunikasi dengan alat komunikasi, bisa berkomunikasi melalui kurir atau apapun lah yang intinya interaksi. Interaksi. Ya. Oke, saya mau cerita ada beberapa waktu lalu lah pengalaman bersama suami. Kita lagi ada di launch Bandara Soekarno-Hatta, launch VIP ya kan. Pada saat itu kita melihat Pak Firly Bahuri ada di VIP, masuk ke ruang VIP. Karena kebetulan pesawat kita lagi delay, jadi kita sempat lama di situ. Lama dia. Kemudian sejam kemudian ada masuklah salah satu menteri, dan sebelum pertemuan itu kita tahu nih kementerian yang dimaksud ini sempat digeledah KPK karena berita sudah beredar seperti itu. Nah, kalau Bapak menanggapi, bisa nggak sih kita menduga bahwa kejadian itu bisa jadi merupakan kejadian yang serupa dengan kejadian saat ini? Ya. Wah, menarik sekali itu. Iya, karena tapi kan ada videonya nggak itu? Enggak, jadi kan kita lagi nunggu terus saya melaporkan masuk juga nanti. gitu kan. Terus sejam kemudian ada masuk gitu. Jadi begini, mengadakan hubungan dengan pihak berperkara. Berperkara ini tidak harus sebagai tersangka. Bayangkan kalau seandainya begini, saya ibaratkan ya, kepala daerah, gubernur lah begitu. Dia untuk berbuat korupsi itu dia punya orang kepercayaan dan perannya itu hanya untuk komunikasi gitu saja. Dan ternyata gubernur ini kemudian menjadi tersangka atau prosesnya sedang diperiksa, artinya berpotensi menjadi tersangka di kemudian hari. Terus kemudian orang kepercayaan tadi yang bertemu dengan pimpinan KPK atau ketua KPK itu termasuk sebagai pihak berperkara. Ya. Apalagi tadi yang Ray katakan bahwa Firly bertemu dengan seorang menteri gitu ya. Menteri itu yang ruangnya sedang digeledah atau kantornya sedang digeledah. Tapi after itu beritanya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya, artinya nggak berkembang lagi. Gitu. Artinya itu bisa menjadi indikasi kuat gitu. Karena apa? Pimpinan KPK itu biasanya mengetahui ketika penyidiknya sedang melakukan kegiatan apa hari itu. Jadi kalau contohnya penyidiknya sedang melakukan penanganan perkara A gitu ya. Perkara A itu ternyata sedang melakukan penggeledahan di mana hari ini memeriksa siapa dia tahu. Dengan begitu ketika dia bertemu nggak bisa dibilang saya nggak tahu kejadian penyidik, nggak mungkin. Jadi dari situlah yang kemudian mestinya itu nggak boleh terjadi karena itu adalah perbuatan pidana. Jadi yang ceritakan sama Mbak Ray tadi menggambarkan bahwa Firly jangan-jangan benar yang saya katakan, sering dia untuk melakukan hal-hal begitu. Ya inilah yang kemudian saya tentunya berharap siapapun orang yang menjadi korban pemerasan para pimpinan KPK atau insan KPK dan atau mengetahui adanya perbuatan-perbuatan tidak pidana korupsi dilakukan oleh insan KPK maupun pimpinan KPK, ayo lapor. Kalau kita betul-betul ingin agar KPK bisa dibersihkan dan dibereskan agar pemberantasan korupsi oleh KPK bisa menjadi harapan. Amin. Dan kita tahu pada saat beberapa waktu lalu 57 karyawan KPK kan diberhentikan. Bagaimana perasaan Bapak sebagai penyidik? Termasuk saya tuh. Ya, bagaimana perasaan Bapak dan teman-teman? Ya, begini. Diberhentikannya saya dan kawan-kawan itu prosesnya memang proses abnormal gitu, nggak masuk akal. Ada upaya untuk menyeludupkan aturan, ada upaya untuk memanipulasi sesuatu, dan itu semua dilakukan dengan motif untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh pimpinan KPK, diantaranya Firly Bahuri ini. Jadi kalau saya melihat protes dan upaya yang kita lakukan waktu itu sudah begitu terang-terangan dan seoptimal mungkin. Kenapa itu dilakukan? Karena kami tentunya berharap KPK itu bisa didukung dan dikuatkan untuk bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi yang terjadi justru orang-orang yang punya pengalaman, yang punya keahlian itu disingkirkan. Dan banyak juga di antara mereka itu adalah orang-orang yang sedang menangani kasus besar. Bukan hanya di bagian penindakan, di bagian pencegahan juga banyak, di bagian-bagian supporting lainnya juga banyak.
termasuk di bidang-bidang pengawasan. Itu yang dikeluarkan itu dari banyak bidang lah gitu. Dan hari ini kita melihat bahwa ternyata orang yang menginisiasi atau mengupayakan untuk menyingkirkan itu jadi tersangka perkara korupsi. Bayangkan coba. Makanya Bapak syukuran Bukan, cukur rambut. syukurannya ya, Pak. sebenarnya bukan itu ya. Jadi, Bayangkan kalau begini, ketika KPK itu atau kita melihat KPK itu sebagai kapal gitu, dan KPK itu ternyata dikuasai oleh perompak gitu kan kapal itu. Ketika kepala perompaknya itu bisa diamankan gitu kan, tentu kita senang gitu. Ya. Karena kita berharap kapal itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan melakukan perannya sebagai kapal yang bisa melakukan upaya-upaya kebaikan. Ya, kalau kita melihat kan KPK tuh benar-benar zaman Bapak tuh hebat sekali ya, setiap OTT bisa tertangkap padahal tidak ada jejak digital apa segala macam. Apa sih yang membedakan kelebihan KPK dibanding dengan institusi penegak hukum lainnya? Ya, begini. Tadi yang saya katakan di awal, orang-orang ada di KPK itu motifnya adalah berjuang, bukan sekedar bekerja. Kalau hanya bekerja, sebenarnya ada beberapa orang-orang yang ada di KPK itu sebelumnya bekerja di tempat lain, bekerja di KPK itu gajinya lebih turun, take home-nya turun. Dan mereka kemudian mau mengambil posisi itu karena memang mereka merasa bahwa kepentingan negara ini perlu dibela dan dibantu. Dan tentunya orang yang bekerja dengan semangat yang besar gitu ya, dengan kesungguhan, terus dengan komitmen tinggi dan menjaga integritas, hasilnya pasti jauh lebih baik. Nah, problem ini yang kemudian sulit untuk bisa diikuti oleh beberapa lembaga-lembaga lain, di mana lembaga-lembaga lain juga rentan terintervensi. Terus belum lagi pengaruh-pengaruh lainnya, dan saya tidak tahu kalau kita bicara penegakan hukum, hari ini praktek korupsi di penegakan hukum ini begitu luar biasa. Dan saya kira itu berdampak dengan kinerja. Jadi ketika bicara terkait dengan KPK, kenapa kok waktu itu bisa bekerja dengan baik dan luar biasa? Karena tadi komitmen, kesungguhan, dan tentunya dengan integritas yang tinggi, dan itu hasilnya juga pasti akan baik. Seandainya Bapak kembali lagi ke KPK? Kalau seandainya saya kembali ke KPK, apa ya jawabnya? Saya jawabnya itu agak susah gitu. Cuman memang untuk sementara ini saya tidak ada rencana untuk kembali ke KPK dulu. Kenapa? Karena membereskan masalah-masalah di KPK itu perlu political will. Kalau tidak ada political will, nggak mungkin. Bayangkan kalau kemudian seandainya seseorang disuruh masuk di suatu lembaga yang lembaganya memang sudah dirancang untuk dilemahkan, dirancang untuk tanda kutip dirusak, terus kemudian kita disuruh masuk, yang ada kita masuk di suatu area yang nggak masuk akal gitu ya. Tapi apabila ke depan political will ini baik, maka tentunya saya dengan senang hati apabila saya bisa mengambil peran untuk berkontribusi dalam upaya memberantas korupsi. Bayangkan, saya beri contoh ya, Mbak Rey. Di Nigeria itu pernah ada ketua KPK-nya Nigeria itu kabur ke luar negeri gara-gara dia mau dilawan oleh koruptor. Kita lihat di Malaysia pernah kejadian di mana penanganan kasus besar, saya bisa katakan aja 1MDB ya, yang kepala negara kepala pemerintah waktu itu kemudian jaksanya kemudian dibunuh, penyidiknya ada yang dibunuh dan membunuhnya dengan cara kejam sekali. Dan banyak lagi faktor-faktor lain yang membuat orang memberantas korupsi justru terancam karena tidak ada political will. Hari ini ketika memberantas korupsi, tidak bisa kita katakan bahwa memberantas korupsi tugas KPK. Tapi kalau kita harus katakan bahwa memberantas korupsi itu adalah tugas negara. Jadi tanggung jawabnya dari siapa? Di Pak Presiden, dan harus didukung oleh DPR. Gitu. Kenapa? Karena mereka lah yang memimpin negeri ini dan mendapat mandat utama untuk melakukan tercapainya tujuan negara. Dan ketika kemudian KPK dipilih sebagai alat untuk yang bertindak mengkoordinir dan yang dikedepankan untuk memberantas korupsi, maka di situ dukungan dari political will ini yang akan membuat KPK kemudian bisa bekerja dengan baik, diawasi dengan benar. Kalau kemudian diserang balik harus dijagain gitu ya. Bayangkan kalau kemudian ketika dia memberantas korupsi justru malah dia diberantas atau malah dia diserang dari belakang. Nah, kan banyak kejadian pimpinan KPK yang dikriminalisasi dan lain-lain. Jadi tentunya masuk ke KPK itu adalah penting
tapi masuk ke KPK tentunya dalam keadaan di mana political will itu ada, dan KPK-nya betul-betul dibersihkan dari orang-orang yang justru menggunakan KPK untuk berbuat korupsi. Ya. Berani Bapak bermimpi Indonesia akan bebas korupsi? Sangat berani, sangat berani. Kita harus punya keyakinan bahwa ke depan Indonesia akan menjadi negara maju, negara hebat. Dan tentunya itu semua hanya terjadi kalau praktek korupsi betul-betul diberantas dan seminimal mungkin. Kalau nggak bisa hilang, paling nggak sangat-sangat kecil Sangat gitu kecil. ya. Kalau terus kemudian, kalau begitu berarti dibiarkan aja. Oh nggak bisa. Keyakinan harapan itu, cita-cita itu diupayakan. Ya, diwujudkan. Ya, diwujudkan dengan cara dikejar gitu. Kalau cuma dibiarkan ya kita nggak akan bisa dapat apa-apa. Oleh karena itu membahas ini dan mendorong agar semua pihak ini peduli dan mau kritis dengan memberikan pengawasan yang seluruh elemen masyarakat, sehingga kita berharap pemerintah mau tidak mau, suka atau tidak suka, terpaksa atau dengan kerelaan, kemudian melakukan upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh dan menjadikan pilihan prioritas yang strategis untuk memberantas korupsi dan membenahi penegak hukum agar tidak kemudian timbul permasalahan atas hak asasi manusia dan keadilan pada masyarakat. Oke. Dan apa kabar nih teman-teman yang 57 karyawan yang diberhentikan itu sekarang kegiatannya seperti apa, Pak? Dari 57 itu memang ada satu yang sudah meninggal. Waktu itu ada satu orang teman saya ini, dia ini diminta oleh pimpinan KPK untuk mempersiapkan peralihan pegawai, tapi kemudian peralihan itu justru setelah selesai yang bersangkutan dibuang, itu kurang lebih. Bayangkan, mungkin dia ini orang yang sangat perasa dan kemudian setelah dikeluarkan ini dia mungkin tekanan psikis, sakit hingga kemudian meninggal. Meninggalnya dia ini saya ingat betul tanggal 23 Pak ya. Itu bertepatan dengan penetapan tersangka Firly Bahuri kemarin dan itu terjadi 2 tahun yang lalu. Jadi itu salah satunya. Beberapa di antara kami kemudian berkontribusi untuk menerima tawaran dari Kapolri untuk membentuk satuan tugas khusus dalam konteks pencegahan korupsi, dan itu kami di bawah Kapolri langsung. Dan sebagian ada yang kemudian berwirausaha, ada yang kemudian dalam menjadi bidang-bidang usaha lainnya, dan intinya mereka semua menunjukkan bahwa mereka tetap berkomitmen dalam upaya menjaga integritas dan anti korupsi. Oke, harapan untuk KPK, untuk tersangka KPK dan juga masyarakat Indonesia. Ya. Menurut info yang Bapak dapat, tersangka akan segera dilakukan penangkapan atau seperti apa? Kalau informasinya ya nggak boleh diomongin dulu. Tapi ginilah, tentunya perkara terkait dengan Firly Bahuri ini kita berharap segera dituntaskan. Saya yakin perkara seperti ini itu bukan perkara sulit ya. Pembuktiannya kalau udah sampai selevel ini tentunya bukti-bukti itu sudah sangat-sangat lengkap. Dan justru yang menjadi penting adalah bagaimana kita dorong penyidik Polri itu mengungkap kasus-kasus lain yang dilakukan oleh Firly dan mungkin ada pihak-pihak lain. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan Firly berbuat tindak pidana korupsi. Dan juga terkait dengan pencucian uangnya, itu harus diusut semuanya. Dan tentunya dengan begitu kita berharap ke depan KPK betul-betul bisa diharapkan untuk bekerja dengan baik dan kemudian tidak lagi disusupi atau dimasuki oleh orang-orang yang justru berniat jahat masuk di KPK untuk berbuat korupsi. Oke, berarti ancaman hukumannya berapa tuh Pak? Kalau ancaman hukumannya seumur hidup. Ancaman maksimal seumur hidup. Ya, dan setahu saya pimpinan KPK atau insan KPK yang berbuat kejahatan korupsi itu hukumannya ditambah sepertiga. Ditambah sepertiganya, waduh. Berarti jadi kalau udah seumur hidup tambah sepertiga berarti apa ya? ada nggak? Belum ya? Belum ada ya? Oh, belum ada. Ada sebelumnya. Ada, tapi konteksnya memang suap dengan nilai kecil ya. Dan dia hanya satu kasus gitu. Contohnya dulu ada namanya Suparman tahun 2006, sebelum saya masuk di KPK. Dan di tahun 2021 rasanya, itu kami melaporkan yang namanya Robin, penyidik. Dan kemudian dapat vonis, rasanya vonisnya cukup lumayan besar ya. Dia menerima uang dari upaya dia membocorkan atau menginformasikan atau
menggunakan informasi dan kewenangan yang ada di KPK, dan dia mendapat uang sekitar 10-11 miliar gitu. Itu padahal anak-anak baru lah, saya pun nggak kenal sama dia. Jadi apa namanya, bayangkan kalau selevel Firly ya dapatnya berapa gitu kan. Jadi ini bahaya sekali. Apalagi kalau kita lihat yang diduga perbuatannya juga banyak dan tentunya daya rusaknya juga jauh lebih besar. Ya. Oke. Terakhir Pak, harusnya pemimpin KPK tuh yang seperti apa yang untuk memenuhi pemberantasan korupsi di Indonesia agar bebas korupsi? Gini, tentunya kalau bicara terkait dengan pimpinan KPK seperti apa, idealnya itu mestinya sama dengan pejabat negara, itu mestinya seperti apa gitu. Karena kalau kita bicara negara, tentunya komitmen negara itu adalah untuk mencapai tujuan negara, mencerdaskan, mensejahterakan, dan banyak lagi yang lain. Dan orang-orang yang ditunjuk untuk posisi-posisi jabatan untuk kepentingan negara adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya kapasitas, orang yang punya kompetensi, dan punya kesungguhan. Yang paling penting adalah dia punya rasa memiliki negerinya, punya nasionalisme, nggak cukup rasanya, harus punya jiwa patriotik untuk kepentingan negara. Apalagi sekarang dalam kondisi di mana praktek korupsi di mana-mana, kualitas dan kualitasnya meningkat, maka pimpinan KPK harus adalah orang yang betul-betul punya integritas baik, punya kompetensi, punya kapasitas, punya keberanian, karena ditambah itu kan, dan tentunya yang bersangkutan mempunyai rasa memiliki kepada negerinya dan punya jiwa patriotik. Dan itu apa namanya, saya yakin banyak orang yang betul-betul mestinya bisa, sepanjang proses pemilihannya itu dilakukan dengan cara yang terbuka dan tidak ada nepotisme ataupun kolusi dalam prosesnya. Ya, berkaitan nepotisme korupsi kan berarti yang ada di KPK semuanya harus mapan gitu ya Pak ya, harus, karena kalau tidak dia akan tergoda. Ya, sekarang gini Mbak Rey tahu nggak Bung Hatta? Ya. Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim. Ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh pendiri bangsa. Waktu itu ada Menteri Keuangan, saya lupa tuh masa itu siapa gitu ya. Mereka hidup sangat sederhana. Mereka posisinya pejabat tinggi negara. Mereka hidup bersahaja dan tidak digaji besar. Artinya bicara gaji besar itu penting, tapi bukan satu-satunya indikator. Kita lihat berapa gajinya, contohnya dirut BUMN gitu. Atau berapa pendapatannya seorang menteri gitu, atau di beberapa bidang kerja, contohnya pajak gitu ya. Pajak itu gajinya yang paling besar gitu ya, kurang lebih ya, take home pay-nya saya katakan. Tapi banyak kemudian yang mereka tertangkap berbuat korupsi. Jadi tidak serta-merta orang itu bisa berhenti korupsi ketika dia mendapatkan banyak gaji besar ya. Tapi memang untuk menutup celah itu kebutuhannya harusnya dipenuhi, harusnya ya, dan keluarganya ya, gitu. Tapi bukan satu-satunya indikator untuk bisa menentukan hal tadi yang dibilang Mbak Rey. Berarti fit and proper testnya itu berakhlak mulia itu wajib ya Pak ya? Ya, benar. Ya kan, pembangunan karakter. Dan karakter, akhlak itu tentunya kan bicara track record. Ya, semua bisa dilihat. Dan tentunya kita tidak bisa hanya bertanya apakah kamu berakhlak mulia, kan nggak begitu, ya kan? Apakah kamu orang yang betul-betul jujur? Dia akan bilang saya jujur, saya ini, nggak taunya bubur bukan jujur, ya kan? Iya. Jadi harus ketat sekali ya. Harus. Oke Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan penjelasannya, menarik, singkat, padat, dan santai sekali. Oke, Ray-Ban Unlock itu dia tadi penjelasannya. Semoga kalian suka. Tolong di komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di subscribe, like, dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video Ray-Ban selanjutnya. Bye.